Coba ingat satu keputusan besar dalam hidupmu. Mungkin pilihan jurusan kuliah, mungkin pekerjaan pertamamu, mungkin hubungan yang kamu masuki atau tinggalkan, mungkin gaya hidup yang kamu jalani sekarang. Sekarang tanya dirimu satu pertanyaan yang jujur. Apakah itu memang benar-benar keputusanmu? Apakah kamu melakukannya karena itu memang yang kamu harapkan? Apa itu karena dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu? Kalau kamu jujur, dan ini memang membutuhkan keberanian untuk jujur, mungkin jawabannya tidak sesederhana yang kamu kira. Ada seorang filsuf Jerman bernama Martin Heidegger yang menghabiskan hidupnya untuk memahami satu pertanyaan yang terdengar sederhana, tapi ternyata sangat dalam. Apa artinya benar-benar ada sebagai manusia? Dan jawabannya yang akan kita bahas kali ini mungkin adalah salah satu hal penting yang mengejutkan yang pernah kamu dengar tentang dirimu sendiri. Kebanyakan dari kita, sebagian besar waktu tidak benar-benar hidup sebagai diri kita sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, kita melakukannya dengan sukarela. Martin Heidegger menulis karya utamanya, Being and Time, dalam bahasa Jerman, Sein und Zeit, pada tahun 1927. Ini adalah salah satu buku filsafat yang paling berpengaruh, sekaligus paling sulit untuk dipahami dalam sejarah pemikiran Barat. Aku sendiri butuh beberapa kali harus mencerna apa yang sebetulnya dimaksud Heidegger dan perlu menonton beberapa kali ceramah filsafat tentang Heidegger di YouTube. Tapi yang harus kamu tahu bahwa Heidegger tidak menulis tentang Tuhan, tidak tentang moralitas, tidak juga tentang politik. Dia menulis tentang satu hal yang paling mendasar dan paling sering diabaikan, yaitu keberadaan itu sendiri. Apa artinya ada? Apa artinya menjadi manusia di dunia ini? Di waktu ini, di kondisi saat ini. Heidegger menggunakan kata Dasein dari bahasa Jerman. Da berarti di sini sekaligus di sana, dan Sein berarti ada atau berada. Ambiguitas itu disengaja karena manusia memang selalu berada di antara masa lalu dan masa depan, antara diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Dasein jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang berarti being there, digunakan Heidegger untuk menggambarkan cara manusia berada di dunia. Bukan manusia sebagai kategori abstrak atau konsep filosofis, tapi kamu yang ada di sini sekarang dan membawa seluruh sejarah dan kondisimu. Dan dari pengamatan yang sangat dalam tentang bagaimana Dasein, bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, Heidegger menemukan sesuatu yang sangat tidak nyaman untuk diakui. Bahwa sebagian besar waktu kita tidak benar-benar hadir sebagai diri kita sendiri. Kita hidup dalam mode yang dia sebut sebagai dasman. Dan memahami apa itu dasman mungkin adalah salah satu hal paling penting yang bisa kamu lakukan untuk hidupmu. Dalam episode kali ini, kita akan masuk ke 3 ide utama. Apa itu Dasein, apa itu dasman, dan apa artinya hidup autentik menurut Heidegger. Serta kenapa semua ini terasa sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Dasein, kamu bukan objek. Kamu adalah keberadaan yang selalu dalam proses. Heidegger mulai dengan sesuatu yang terdengar sederhana tapi implikasinya sangat dalam. Manusia berbeda dari semua hal lain di dunia ini dalam satu cara yang fundamental. Kita adalah satu-satunya makhluk yang mempertanyakan keberadaannya sendiri. Sebuah batu ada, tapi tidak peduli bahwa ia ada. Seekor kucing ada, tapi tidak bertanya apa artinya menjadi kucing. Tapi kamu bisa berdiri di tengah ruangan dan bertanya, siapa aku? Untuk apa aku ada? Apa yang aku lakukan dengan hidupku? Kemampuan untuk mempertanyakan keberadaan diri sendiri itulah yang Heidegger sebut sebagai Dasein. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Dasein unik. Kamu tidak pernah selesai. Kamu selalu dalam proses menjadi. Tidak ada titik di mana kamu bisa bilang, aku sudah selesai menjadi diriku. Karena setiap keputusan yang kamu buat, setiap hari yang kamu jalani, setiap hal yang kamu pilih atau hindari, terus membentuk siapa kamu. Ini terdengar seperti beban,
dan memang bisa terasa seperti itu, tapi Heidegger melihatnya sebagai sesuatu yang lain, sebagai kebebasan yang paling mendasar. Kamu tidak ditentukan oleh masa lalumu, kamu tidak ditentukan oleh kondisi keluargamu, kotamu, atau zamanmu. Kamu selalu dalam proses, dan proses itu belum selesai. Hal ini berbicara kepada siapa saja yang merasa bahwa hidupnya sudah terlanjur terbentuk oleh keputusan-keputusan yang diambil di masa lalu, jurusan yang salah, pekerjaan yang tidak disukai, pilihan yang terasa seperti jalan buntu. Heidegger akan bilang, selama kamu masih ada di sini, prosesmu belum selesai. Pertanyaannya bukan sudah terlambat atau belum, tapi apakah kamu benar-benar hadir dalam proses itu, atau kamu membiarkan sesuatu yang lain yang menjalaninya untukmu? Dan sesuatu yang lain itu, itulah yang Heidegger sebut sebagai Das Man. Das Man, suara yang tidak punya wajah tapi sangat berkuasa. Das Man dalam bahasa Jerman, man berarti orang dalam arti umum. Tapi kalau kita bilang, orang-orang bilang begini atau yang normal itu begitu. Heidegger menyebutnya sebagai mode keberadaan yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari. Dan cara termudah untuk memahaminya adalah dengan mengenalinya dalam hidupmu sendiri. Das Man adalah suara-suara yang selalu bilang begini. Orang seusiamu harusnya sudah punya pekerjaan tetap. Das Man adalah orang yang bilang, masa belum menikah? Sudah umur segitu. Dan Das Man adalah yang menentukan bahwa gaji 2 digit itu standar minimum kita. Bahwa tabungan 100 juta sebelum umur 30 tahun itu adalah ukuran keberhasilan. Bahwa ada cara tertentu untuk berpakaian, berbicara, bersikap, dan menjalani hidup yang dianggap normal. Itulah Das Man. Kamu tidak tahu siapa yang pertama kali menetapkan standar-standar itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa kamu tunjuk dan bilang, ini dia yang bertanggung jawab. Das Man tidak punya wajah, tidak punya nama, tidak punya alamat yang bisa kamu datangi untuk berdebat. Tapi, Das Man sangat nyata dan sangat berkuasa. Karena Das Man tidak berteriak, dia berbisik. Dia bekerja melalui rasa malu yang kamu rasakan ketika kondisimu tidak sesuai dengan standar yang tidak pernah kamu setujui. Melalui kecemasan yang datang ketika kamu melihat teman sebaya sudah lebih maju. Melalui keputusan-keputusan kecil sehari-hari yang kamu buat bukan karena kamu sungguh-sungguh menginginkannya, tapi karena rasanya aneh dan salah untuk memilih yang lain. Heidegger bilang, dalam mode Das Man, kamu tidak benar-benar memilih. Kamu mengikuti, dan yang lebih mengkhawatirkan, kamu tidak menyadarinya, karena semua orang di sekitarmu melakukan hal yang sama. Hari ini, Das Man sangat konkret. Generasi yang tumbuh di tengah media sosial menghadapi Das Man dalam bentuk yang lebih intens dari generasi manapun sebelumnya. Karena sekarang, Das Man tidak hanya hadir di keluarga, lingkungan, dan tempat kerja, tapi hadir 24 jam sehari di genggamanmu dalam bentuk feed yang terus mengalir berisi standar-standar yang tidak pernah berhenti. Dan semakin lama kamu hidup dalam mode Das Man, semakin juga jauh kamu dari pertanyaan yang sebenarnya paling penting, yaitu apa yang benar-benar kamu inginkan dari hidupmu sendiri. Authenticity bukan jadi diri sendiri yang klise, tapi mengambil kepemilikan penuh. Ketika Heidegger berbicara tentang autentisitas, dia bukan sedang berbicara tentang poster motivasi yang bilang, just be yourself. Autentisitas versi Heidegger jauh lebih berat, lebih serius dan lebih menantang dari itu. Hidup autentik bagi Heidegger berarti satu hal, yaitu mengambil kepemilikan penuh atas keberadaanmu, dengan segala ketidakpastiannya, dengan segala kebebasannya yang berat, dengan kesadaran bahwa tidak ada blueprint yang sudah tersedia, tidak ada jalan yang dijamin benar, tidak ada Das Man yang bisa kamu salahkan kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ini berbeda sekali dengan sekedar jadi diri sendiri, karena banyak orang yang bilang mereka jadi diri sendiri, tapi sebenarnya mereka hanya sedang mengikuti Das Man yang berbeda.
Dulu mereka mengikuti standar konvensional, yakni kerja kantoran, menikah muda, beli rumah. Sekarang mungkin mereka mengikuti standar alternatif. Resign dari tempat kerjaan misalnya, kemudian memilih untuk menjadi konten kreator atau influencer. Atau estetik hidup minimalis yang dikurasi dengan standar-standar yang rapi. Kedua-duanya bisa jadi dasman. Yang membedakannya bukan pilihan yang dibuat, tapi apakah pilihan itu lahir dari refleksi yang jujur tentang siapa kamu dan apa yang benar-benar kamu nilai, atau dari kebutuhan untuk diterima oleh kelompok tertentu. Heidegger bilang, momen autentisitas sering datang di titik ketika kita dipaksa untuk berhadapan langsung dengan diri kita sendiri. Ketika kehilangan pekerjaan memaksamu bertanya apa yang sebenarnya kamu mau lakukan. Ketika hubungan yang berakhir memaksamu bertanya siapa kamu di luar peran sebagai pasangan. Ketika kegagalan memaksamu menghadapi jarak antara siapa yang kamu pura-purakan dan siapa yang sebenarnya kamu. Momen-momen itu menyakitkan, tentu, tapi Heidegger melihatnya sebagai undangan. Sebuah kesempatan untuk keluar sejenak dari mode dasman dan bertanya, kalau semua ekspektasi orang lain disingkirkan, kalau tidak ada yang menilai, kalau tidak ada standar yang harus dipenuhi, lalu siapa aku? Dan apa yang benar-benar penting buatku? Itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab sekali untuk selamanya. Itu adalah pertanyaan yang harus terus kamu bawa dan terus kamu jawab dengan cara kamu hidup setiap hari. 3 ide yang kita bahas pada episode kali ini, Dasein sebagai keberadaan yang selalu dalam proses, Dasman sebagai suara kolektif yang tidak bertuan tapi sangat berkuasa, dan autentisitas sebagai kepemilikan penuh atas hidupmu membentuk sebuah cermin yang mungkin tidak nyaman untuk dilihat. Karena kalau kita jujur, sebagian besar dari kita, sebagian besar waktu hidup dalam mode Dasman. Bukan karena kita lemah atau tidak punya pendirian, tapi karena Dasman adalah air yang kita berenang di dalamnya. Dan seperti ikan yang tidak menyadari air, kita sering tidak menyadari seberapa besar Dasman membentuk cara kita berpikir, memilih, dan menjalani hidup. Heidegger tidak menawarkan solusi yang mudah. Dia tidak bilang, lakukan ini dan kamu akan hidup autentik. Karena autentisitas bukan tujuan yang bisa dicapai sekali lalu selesai. Ini adalah pilihan yang harus dibuat berulang-ulang. Setiap kali kamu sadar bahwa kamu sedang hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Dan kemudian memilih untuk berhenti sejenak dan bertanya, tapi ini benar-benar aku? Being and Time adalah buku yang berat. Sangat berat. Bahkan banyak filsuf profesional yang mengakui bahwa Heidegger adalah salah satu pemikir yang paling sulit untuk bisa kita pahami. Tapi di balik semua kerumitan bahasanya, ada satu hal yang sangat sederhana dan sangat manusiawi yang ingin dia sampaikan. Kamu ada di sini. Kamu punya waktu, meski tidak tahu berapa lama. Dan cara kamu mengisi keberadaan itu, cara kamu merespon pertanyaan tentang siapa kamu dan bagaimana kamu hidup, itu adalah hal yang paling penting yang bisa kamu lakukan. Bukan karena ada yang menilainya, bukan karena ada hadiah di ujungnya. Tapi karena itulah satu-satunya cara untuk benar-benar hadir di hidupmu sendiri. Di episode berikutnya mungkin kita akan membahas tentang perjalanan bersama Heidegger. Tapi yang bagian ini akan lebih dalam. Kita akan bicara tentang kematian. Bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sebagai cermin yang paling jujur yang pernah ada. Kalau misalkan kamu suka dengan konten ini, silahkan beri like. Kalau misalkan tidak suka, silahkan dislike atau beri komentar. Apa yang kurang, kemudian jangan lupa bagikan kalau memang ini bermanfaat. Follow akun Spotify dan kanal YouTube Suara Buku. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.